Seorang pria 50 tahun yang gak punya anak tiba-tiba nemu bayi mungil sebesar anak burung, punya sayap, kaki, dan wajah manusia. Tanpa pikir panjang, dia bawa pulang. Istrinya kaget, tapi mereka tetap ngerawatnya, bikinin tempat tidur dari lap kaki, kasih minum pakai ujung jari, bahkan jahitin baju dari boneka. Pas dibawa jalan-jalan, tetangga langsung julid, tapi mereka cuek aja. 2 bulan berlalu, si bayi cewek makin besar, tangannya yang kayak sayap mulai kepak-kepak kayak mau terbang. Tapi ada yang aneh, dia nggak bisa ngomong dan makanannya juga beda dari bayi biasa. Jadi sebenarnya dia ini makhluk apa ya? Seorang cowok kaget bukan main pas lihat cermin. Lah kok jadi anak kecil? Dia langsung nyari kaca yang lebih gede buat mastiin. Dan beneran, gerak-geriknya juga jadi versi mini. Alih-alih panik, dia malah happy. Langsung goyang-goyang depan kaca. Tiba-tiba ada cewek lewat. Penasaran lihat bocil di cermin. Tapi pas noleh, dia juga jadi anak kecil. Gak lama, orang-orang makin banyak yang nyadar. 2 cowok ini mulai ngedance. Kakek-kakek malah bikin ekspresi kocak. Bahkan seekor dogi pun balik ke versi pupinya. Semua langsung lupa masalah hidup. Serasa balik ke masa kecil. Tiba-tiba Spider-Man yang lagi mau nyelamatin dunia ikutan tertarik. Dia ngepose depan kaca dan bayangan bocilnya ngikutin, lompat ngikut, ngeluarin jaring ngikut. Bahkan saking asiknya dia sampai lupa misinya. Lalu datang Iron Man dan ternyata versi kecilnya tetap overpower. Dengan 2 tembakan laser, musuh langsung tumbang. Pria yang beratnya udah ratusan kilo ini pingsan dan mau dibawa ke rumah sakit. Tapi 5 petugas pemadam aja udah ngos-ngosan buat angkat dia. Pas dicek, jantungnya gak kedengeran. Udah panik, tapi pas salah satu petugas pegang pahanya, malah nemu denyut nadi. Dia masih hidup. Dia langsung dibawa ke rumah sakit, tapi tetap gak ada reaksi. Dokter curiga dia kena brain dead. Mau CT scan dulu. Masalahnya mesin rumah sakit gak kuat nampung beratnya. Akhirnya dengan usaha bareng-bareng, mereka berhasil naikin dia ke alat scan. Tapi ya gitu, alatnya langsung KO, rusak total. Pas pemeriksaan masih berlanjut, dia tiba-tiba kebangun. Dokter bingung, otaknya sehat, tapi kenapa sempat pingsan lama? Pas dia mau pulang, dokter lihat ada ruam merah di tangannya. Baru nyadar, ini tanda kanker paru-paru stadium lanjut. Dan dia cuma punya waktu 2 bulan. Dengar itu, dia langsung down. Nggak nyangka kalau doyan makan bisa berujung begini. Lagi video call sama suami, tiba-tiba ada yang nabrak. HP-nya langsung nyemplung ke sungai. Panik banget, tapi untung ada abang pemancing yang sigap nyelamatin. Anehnya, pas dicek, suaminya malah nyenyak tidur di layar HP. Ternyata setahun lalu suaminya kena penyakit parah dan dokter pakai teknologi canggih buat mindahin kesadarannya ke HP. Sejak itu dia selalu bareng istrinya. Diajak jalan-jalan, diajak ngobrol, bahkan ikut foto-foto. Sampai suatu hari muncul preman nagih utang karena biaya operasi suaminya dulu. Istrinya nggak bisa bayar. Langsung aja HP-nya dirampas dan dihajar habis-habisan. Dipikir udah hancur, tapi pas diangkat suaminya malah ngorok santai. Ternyata HP-nya bukan cuma tahan air, tapi tahan banting juga. Kesel, preman langsung lempar HP-nya ke sungai. Tapi mereka nggak tahu satu hal, HP ini ternyata bisa berenang juga. Bocil cowok ini lagi asik main HP, gak sadar kalau ibunya udah lihat dari CCTV. Dengan emosi, ibunya langsung pulang. Tapi pas sampai rumah, bocil ini udah duduk manis kerjain PR. Gak mau kalah, ibunya ngeluarin bukti rekaman. Si bocil langsung pucet, kena mental. Kesel banget, ibunya langsung kasih hukuman. Seminggu gak boleh keluar rumah. Pas ada temen cewek ngajak main, ibunya malah nolak mentah-mentah. Bilang kalau bocil ini makin males belajar gara-gara pergaulan. Pas makan malam, deritanya makin lengkap. Di meja cuma ada pare. Belum cukup, ibunya malah nyodorin jus pare sambil bilang suatu hari nanti dia bakal ngerti kenapa dikasih gini. Tiba-tiba sekarang dia udah gede. Gantian dia yang ngomelin ibunya karena telat kerja. Ibunya buru-buru berangkat, tapi di kantor malah ketahuan main HP. Si bocil langsung nelpon bilang ibunya udah ketahuan lewat CCTV. Malamnya dia makan junk food dengan happy, tapi ibunya nolak. Dia paksa ibunya buat makan juga. Pas lihat slip gaji ibunya, dia kaget langsung nyeletuk kalau dia bisa dapat lebih banyak dari itu. Dengan sok bijak, dia bilang ini semua buat kebaikan ibunya. Tiba-tiba dia kebangun. Ternyata itu cuma mimpi. Umurnya masih 8 tahun guys. Udah 20 hari kejebak di blind box house. Pria ini akhirnya nemu cara buat kabur pakai ayunan. Dia tekan tombol pintu, lompat ke tali, dan hampir berhasil. Tapi pas nyampe, pintunya malah kelok. Panik, dia nendang tembok dan gak sengaja nyentuh tombol rahasia yang isinya kunci. Tapi baru mau ambil, kuncinya tiba-tiba hilang. Dia sadar ini gak bakal gampang. Dengan usaha lebih, lompat lebih jauh, dan trik lebih cerdik, akhirnya kunci berhasil dia dapat. Tapi pas dicoba, pintunya gak kebuka. Di atasnya ada password lock. Tiba-tiba dinding kebuka, keluar boneka aneh yang
kepalanya ada 3 angka. Ini pasti kodenya. Dia masukin angka itu, pintu kebuka. Tapi di saat yang sama, pintu luar malah ketutup. Sekarang dia beneran kejebak di tengah-tengah. Udah mau nyerah, tiba-tiba dia kepikiran sesuatu. Gak ada yang normal di tempat ini. Dia coba dorong pintunya ke dalam. Ternyata itu pintu geser. Dan akhirnya dia berhasil kabur. Kadang jawaban ada di depan mata. Cuma kitanya aja yang kepikiran ribet. Ajaib banget, pria ini hidup di dunia game. Jadi awalnya dia punya kacamata super canggih yang bikin dia bisa ngelihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Misalnya ada kotak merah melayang di depannya. Pas dia lepas kacamatanya, kotak itu hilang. Penasaran dong, dia deketin kotaknya. Begitu disentuh, luka-lukanya sembuh semua. Ternyata itu kotak penyembuhan. Belum selesai kagumnya, tiba-tiba ada orang yang terbang hampir nabrak dia. Gak cuma itu, ada 3 bungkusan uang melayang yang langsung menarik perhatian. Dia coba ambil, uangnya otomatis masuk ke rekening lewat kacamata. Penasaran, dia langsung ke ATM dan saldo dia langsung meroket. Wah, kayaknya seru nih hidup di dunia game. Ada yang baru beli kacamata, tapi bukannya keren, malah bikin kaget sekelas. Jadi ceritanya ada cowok yang baru aja beli kacamata X-ray. Pas dia cobain, ternyata beneran bisa nembus pakaian orang. Dia langsung ngajak temennya buat nyoba, tapi temennya nolak mentah-mentah. Untungnya ada satu temen lain yang penasaran. Pas temennya pakai kacamata itu, dia shock lihat bu guru yang selama ini galak ternyata kelihatan cantik banget. Saking hebohnya, dia malah bikin keributan di kelas. Nah, bu guru yang kesel akhirnya mendekati mereka dan minta kacamatanya. Begitu bu guru coba kacamatanya, dia malah kaget, dia siswanya kayak nggak pakai apa-apa. Bu guru langsung lepas kacamatanya dan ngusir 2 siswa itu keluar kelas. Endingnya kacamata itu jadi pemicu chaos kelas. Lagi santai, tiba-tiba ada copet lari ke arah cewek ini. Dia panik, tapi si copet malah lewat gitu aja. Belum sempat lega, copetnya balik lagi dan malah maksa kasih dia sebuah kacamata sebelum kabur. Penasaran, dia bawa pulang dan nyobain kacamata itu. Kaget, kamarnya yang awalnya berantakan berubah jadi super rapi. Pas dilepas, balik jorok lagi, pakai lagi, rapi lagi. Bukan cuma itu, uang receh di lantai tiba-tiba jadi sekoper duit. Langsung girang dong, dia bawa pergi. Nah, saat kumpul sama temen-temennya sempat nyinyir. Tapi begitu dia pakai kacamata, mereka langsung muji-muji dia cantik banget. Gak berhenti di situ, dia ketemu cowok ganteng tapi cuek. Begitu pakai kacamata, cowoknya langsung jadi bucin. Sampai akhirnya temennya iseng nyopir kacamatanya pas dia tidur. Ternyata itu semua cuma ilusi guys. Rumahnya tetap berantakan, duitnya palsu, dan cowok idaman cuma sepasang sandal jelek. Dia shock, hidup impiannya hilang gitu aja. Lagi sedih, tiba-tiba ada cowok datang lari ke arahnya dan ngasih dia sepasang earphone. Ternyata itu earphone yang bikin halu juga. Ada cowok yang masuk minimarket dengan niat mau nyuri, bawa pistol buat ancam pemiliknya. Tapi pas dia keluarin pistolnya, tiba-tiba disapa sama ibu yang lagi belanja. Dia malah batalin niatnya buat ngerampok. Pas ibu itu pergi, dia lihat ada kunci mobil ibu itu yang ketinggalan. Ngerasa itu kesempatan, dia putusin buat nyuri mobil ibu itu aja. Tapi pas di jalan, dia sadar ada bayi di dalam mobil yang nangis terus. Si cowok itu jadi risih. Akhirnya nganterin mobil itu lagi balik ke minimarket. Di tengah perjalanan, dia ngebut banget dan dikejar sama polisi. Sampai di minimarket, dia ngelihat ibu itu lagi ngancam pemilik minimarket buat ngambil barang. Ternyata ibu itu juga perampok guys. Cowok itu langsung sembunyi dan karena dia pegang kunci mobil ibu itu, dia ngancam ibu itu buat kembaliin barang yang udah diambil. Ibu itu terpaksa nurut dan gak lama polisi datang nangkap ibu itu karena ngira dia yang bawa mobil tadi. Si cowok malah jadi pahlawan loh karena dia kembalikan barang-barang yang diambil ibu tadi. Di rumahnya semua perabotan bukan benda mati, tapi manusia. Kursi, orang yang jongkok sambil nahan sakit. Cermin, orang yang diam di baliknya sambil megangin kaca. Bahkan buat sarapan, dia ambil baju dari manusia yang berdiri kayak gantungan. Terus ngambil kunci dari mulut pelayan yang nahan nafas. Pas keluar rumah, dia naik taksi. Tapi ternyata supirnya bukan nyetir, malah lari gendongin dia. Lampu merah, itu juga orang. Berdiri dengan baju merah atau hijau buat kasih tanda. Semua ini normal di dunia dia. Selama dia punya duit, orang lain bakal jadi barang buat dia. Sampai di kantor, pintu otomatis langsung buka. Tapi bukan pakai sensor. Orang-orang di depan yang buru-buru minggir biar dia lewat. Masuk lift bukan pakai mesin, tapi ditarik sama orang berbadan raksasa yang jatuh ke bawah. Semua orang di dalam lift diam. Muka mereka datar tanpa emosi. Akhirnya dia sampai di lantai atas, taruh baju dan tas di lemari, yang ternyata juga manusia. Lalu dia ngerangkak, pasrah. Seseorang injak punggungnya, ngeratain debu di sepatunya sebelum masuk kantor. Ternyata dia juga cuma keset di depan ruangan bos. Di dunia ini dia bisa jadi raja, tapi tetap ada yang lebih tinggi buat nginjek dia.
Baru naik tol, perut cewek ini tiba-tiba mulus parah, keringat dingin mulai keluar. Tapi yang lebih nyesek, satu kentut sukses bikin sahabatnya KO. Udara mobil langsung berubah, jendela buru-buru dibuka, tapi belum sempat lega, perutnya makin muter-muter gak karuan. Situasi makin krisis, kalau gak segera cari solusi, mobil baru 8 tahun ini bisa jadi korban. Mau coba lepas tekanan dikit, tapi takut yang keluar lebih dari sekedar angin. Plastik jadi harapan terakhir, tapi apesnya di mobil gak ada satupun. Lagi panik, mata tiba-tiba ngelirik sesuatu, tas mahal punya sahabatnya. Gak ada pilihan lain, plastik pembungkusnya jadi penyelamat. Sahabatnya yang masih shock terpaksa ngalah, tapi pas temennya mau kabur keluar, malah dicegah sama cewek ini. Katanya sahabat sejati harus nemenin, bahkan di situasi segawat ini. Dan terpaksa mereka nahan nafas karena baunya. Cowok ini curiga pacarnya selingkuh, jadi dia nekat masuk koper buat ngintai. Dia meringkuk, nutup resleting, dan diam total. Pacarnya gak curiga sama sekali, tapi tiba-tiba 4 cewek bareng-bareng ngangkat kopernya dan ya dilempar ke mobil. Yang punya rencana malah nyaris KO. Sampai di apartemen, cowok dalam koper dengar suara laki-laki lain. Panik, buru-buru buka resleting, dan bener aja ada cowok goyang-goyang di depan pacarnya. Pas mau ngamuk, dia dengar suara lain dari koper sebelah. Lah, ternyata pacar sahabat pacarnya juga nyusup. Mereka langsung jabat tangan, sepakat berbongkar kelakuan cewek-cewek ini. Di tengah permainan third order, pacarnya blak-blakan soal first kiss sama Jack. Cowok di koper gak tahan lagi, langsung keluar dan nanya siapa Jack. Ceweknya beku, terus bilang Jack itu nama doginya dulu. Pas semua lagi ngegas, tiba-tiba koper sebelah ditendang. Pacar sahabat pacarnya juga ngintai. Ceweknya langsung malu habis, bilang pacarnya gak bakal kayak gitu. Situasi makin kacau, semuanya berantem. Tapi tiba-tiba dari pojokan ada suara bersin. Lah, cowok lain lagi. Ternyata pacar si penengah malah nyamar jadi patung buat ngintai juga. Ini aneh banget, baru buka mulut, pria ini langsung nyemburin daun hijau. Panik, dia tutup mulutnya rapet-rapet, tapi tiap kebuka, daun terus nyembur. Dia panik. Jadi, di hari sebelumnya, di halaman rumahnya tiba-tiba muncul pohon gede. Pas lagi heran, tiba-tiba ada orang tua muncul dan bilang ini pohon nyawa. Tiap si pria ngomong, 1 daun bakal rontok. Kalau abis, ya udah selamat tinggal. Si pria nggak percaya, dia langsung tes bilang hello. Dan beneran, 1 daun jatuh. Masih ngeyel, dia ngoceh panjang lebar sampai ribuan kata. Dan pohonnya langsung botak setengah. Ketakutan, dia ambil kapak mau nebang pohon itu, tapi malah terpental dan luka sendiri. Baru sadar dia dikutuk gara-gara kebanyakan bohong. Dulu di kopi aja ngeles biar nggak antri. Pikirnya kalau nggak boleh ngomong, nulis aja kan. Tapi pas mulai nulis, jumlah daun yang rontok malah 2 kali lipat. Bahkan kalau tupai di pohon lari-lari, dia juga ikutan gatal. Pas pohonnya disiram, dia malah ikut kebasahan. Sampai akhirnya semua daun habis. Ada stroberi yang ternyata hasil evolusi cacing tanah. Awalnya cuma busa putih yang ngembang besar-besaran, terus ngeluarin cairan bening aneh. Dari dalam busa muncul taring tajam, nunggu mangsa datang. Detik berikutnya, cacing tanah langsung keluar dari tanah, nyerap cairan itu kayak minuman segar. Tapi belum sempat habis, tiba-tiba dia ketelan. Begitu masuk, badannya bereaksi, makin besar, sampai akhirnya meledak. Ledakan itu ngasilin bentuk stroberi. Biji putih berubah jadi hitam, taringnya nyusut, ekor merahnya ngegesek-gesek, terus hijau, dan ya, stroberi segar siap dimakan. Tapi ini cuma cerita fiksi ya. Pria berambut pendek ini kejebak di ruangan penuh tombol. Cuma ada satu yang benar buat buka pintu keluar. Kalau salah, siap-siap tersiksa selama 10 tahun. Udah dicoba semuanya. Sisa 1 tombol terakhir. Pas ditekan, pintu muncul. Dia langsung sprint. Tapi pas hampir sampai, pintunya malah nutup. Nggak nyerah, dia tekan lagi. Lari lebih cepat, tetap keganjal 1 detik. Baru sadar ternyata selama tombolnya ditekan, pintu tetap kebuka. Akhirnya dia ambil skipping rope, ikat ke tombol, lalu coba jalan lebih dekat. Masih kurang, coba naik troli. Gagal. Pakai pot bunga, terlalu ringan. Akhirnya dia kepikiran isi potnya pakai air biar berat, tapi pas nyalain keran, airnya malah tumpah ke kepalanya doang. Plan B, pakai sushi buat isi pot. Dia gercep, langsung numpuk sushi sampai penuh. Tapi saking beratnya, dia nggak bisa angkat potnya. Mau dikurangi, tangan nggak masuk. Untung ada sumpit. Pas akhirnya siap, dia lupa tombol yang mana. Cobain satu-satu, malah muncul cowok black. Si cowok tanpa basa-basi nendang pot bunga sampai pecah. Pria ini panik, langsung comot sushi, tempelin ke tombolnya pakai kekuatan lengketnya. Tombol kepegang, pintu kebuka, dia langsung tancap gas dan hasilnya ya gagal lagi.
Ada ribuan tombol di ruangan ini. Setiap pencet satu bakal muncul barang random. Tapi kalau nggak nemu tombol yang benar, cowok berambut pendek ini bakal dikutuk punya rambut gondrong selama 10 tahun. Dia mulai pencet satu-satu. Dari semua tombol, yang keluar malah barang absurd, bola, sushi, dan lebih banyak sushi. Udah makan kenyang, tiba-tiba ada wasabi muncul. Telat banget. Lagi bosan, dia pencet satu lagi. Terus dapat kacamata 3D. Pas dipakai, dia ngeliat ada bocil nunjuk ke satu tombol. Wah, ini pasti hidden switch. Dia pencet dengan semangat. Tapi malah semua lampu mati, tombol-tombol lenyap, dan langit-langit berubah jadi bentuk aneh. Lagi mikir apa yang bakal terjadi, komik mulai keluar dari dinding, tapi yang muncul malah volume acak. Pas dia coba pencet tombol terakhir, pintu raksasa tiba-tiba muncul, dan dia malah kejebak di dalamnya. Sekali pencet, udah nggak ada Yundo.